Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Halilul Fuadi Ashari dengan NIM 1057211201421 dari jurusan Manajemen kelas M21E. Pada video kelima ini kita akan sama-sama membahas tentang penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro. Nah, dalam pembahasan kali ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu fungsi permintaan dan yang kedua adalah fungsi penawaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, apa itu fungsi penawaran permintaan? Nah, fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dilambangkan dengan P atau biasa disebut dengan price dengan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta dilambangkan dengan QD atau disebut dengan quantity domain. Nah, dalam bentuk umum fungsi permintaan terdapat dalam grafik seperti yang ditujukan dalam slide berikut. Nah, di mana menghadap ke atas dilambangkan dengan P, yang ke kanan dengan Q. Nah, Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B min 1 per B Q. Keterangan P, harga barang per unit. Q, jumlah barang. A, angka konstanta. B, kemiringan. Untuk menentukan fungsi permintaan, maka menggunakan rumus fungsi persamaan dua titik, yaitu P min 1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 Q1. Nah, hukum permintaan. Hukum permintaan, apabila harga naik, jumlah yang akan ditawarkan akan berkurang. Dan begitupun sebaliknya, apabila harga turun, jumlah permintaan atau ditawarkan akan bertambah. Nah, kita lihat bagaimana tabel berikut. P, ketika harga 1, maka kuantiti atau permintaan 13. Nah, ketika harganya 2 atau price-nya 2, maka kuantiti permintaan menurun menjadi 11. Ketika harganya naik menjadi 3, maka kuantitinya menjadi 9. Nah, ketika semakin naik lagi menjadi 4 price-nya, maka kuantiti atau permintaannya menjadi 7. Nah, terakhir ketika price-nya menjadi 5, maka permintaannya menjadi 5 juga. Nah, terbentuklah grafik seperti berikut yang menunjukkan bahwa dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, bagaimana contoh penyelesaiannya? Kita sudah mengetahui bahwa price-nya itu 30 min Q, tapi bagaimana penyelesaiannya? Nah, sudah ditentukan dengan rumus tadi, yaitu P1 P min P1 per P2 min 1 sama dengan Q min Q1 per Q2 Q1. Nah, kita masukkan P sama P1-nya adalah 10 karena price pertama adalah 10, price kedua 20, price ketiga 30. Nah, yang ditanyakan, yang dicari saja P1 dan P2-nya. Nah, P sama dengan 10, P1 adalah 10 per P2-nya adalah 20 min P1, min P1-nya adalah 10 sama dengan Q min 20. Q-nya 20, QD-nya 20 per Q1 adalah 10 dan Q2 adalah 20. Nah, kita sederhanakan. P min 10 per 10 sama dengan Q min 20 per min 10. Min 10 sama dengan Q min 10 dalam kurung sama dengan 10 Q min 20. Nah, 10P ditambah 100 sama dengan 10 Q min 200. Min P tambah 10 sama dengan Q min 20. Min P sama dengan Q min 20 tambah min 10
sama dengan min 10 sama dengan min 30 kui dari min 20 ketemu min 10 hasilnya min 30 kui. P sama dengan 30 kui. Sama sesuai dengan grafik yang terbentuk. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi permintaan, maka kita juga perlu mengetahui fungsi permintaan. Nah, fungsi penawaran itu sendiri adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga P atau price dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan QS atau quantity supply. Nah, dalam bentuk fungsi penawaran, grafiknya itu menunjukkan dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, bentuk umumnya adalah Q sama dengan min A tambah B, P atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B Q. Nah, keterangannya P harga barang per unit, Q jumlah barang, A angka konstanta, B kemiringan. Untuk menentukan fungsi penawaran maka menggunakan rumus fungsi persamaan dua titik sama seperti pada fungsi permintaan, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q2 per Q2 min Q1. Nah, hukum penawaran. Nah, setelah kita mengenai hukum penawaran, hukum permintaan, ketika harga naik maka permintaan itu turun. Sebaliknya, ketika harga turun maka permintaan naik. Nah, dari hukum penawaran bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Nah, seperti contoh tabel berikut. Price ketika 6, maka penawaran ditawarkan adalah 6. Nah, ketika harga naik menjadi 9, maka tawar yang dibarangkan meningkat menjadi 12. Nah, ketika harga 12, maka penawaran barang harganya 18. Nah, bagaimana contoh penyelesaiannya menggunakan rumus? Kita ketahui di sini dalam grafiknya P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Terbentuk grafik dari kanan atas ke kiri bawah. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita masukkan P min 12, satunya adalah 12, dan P2-nya 18 min P1, P1-nya adalah 12, sama dengan Q min 12, Q1-nya adalah tadi 12, dan Q2-nya adalah 24, dan Q1-nya adalah 12. Nah, kita persamakan dulu. P min 12 per min 6 sama dengan Q min 12 per min 12. 12 dalam kurung P min 12 sama dengan 16 sama dengan 6 dalam kurung Q min 12. 12 P 12 dikali P sama dengan 12 P. 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, 6 dikali Q sama dengan 6 Q. 6 dikali 12 sama dengan 72. Kemudian 2P min 24 sama dengan Q min 12. 2P sama dengan Q min 12 ditambah 24. 2P sama dengan 12 tambah Q. P sama dengan 12 per 2 ditambah 1 per 2 Q. P sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari fungsi linear pada ekonomi mikro, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Apa yang saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.